Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya sayangku ya. Oke, ketemu lagi dengan saya Sada Baiti dan saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Ponpon. Dan kali ini kita akan membahas, ini khusus cewek ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang menaklukkan si dia di atas ranjang. Ya, oke. Energi seks ini penting banget untuk kalian yang sudah berpasangan ya. Ini adalah kunci. Ya, sex is the key. Oke, dan ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua orang. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget karena thank you banget, aku doain kamu kaya raya 7 turunan 7 tanjakan. Dan yang belum subscribe ditungguin ya sayang, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi ya. Dan bantu share ya teman-teman, bantu share video ini ya. Oke, ini khusus perempuan, khusus cewek ya, khusus wanita ya. Karena ini saya lagi pengen ngebahas wanita. Wanita itu seringkali disalahkan gitu ya. Disalahkan artinya kalau misalnya tidak memberikan pelayanan yang baik untuk pasangan, seringkali disalahkan, akhirnya dijadikan alasan untuk selingkuh atau mencari seseorang yang lain di luar ya. Nah, that's why saya pengen banget bikin video ini, membongkar belief kamu tentang seks ya, untuk para wanita ya, oke? Oke. Bagaimana membahagiakan dia di atas ranjang, membahagiakan pasangan di atas ranjang ya, khusus wanita. Tarot seks membahagiakan dia di atas ranjang. Oke, di sini ada the sun. Wow, ada two of cups. Wow, ada justice ya. Saya nggak tunjukin gambarnya ya, takutnya nanti kena sensor oleh YouTube. Yang penting kebaca aja. Wow. Ada Ten of Swords. Oke. Ini deh kamu yang stres ya. Ace of Pentacles. Oke. Well, beberapa dari kalian yang menonton video ini. Oke. Beberapa dari kalian yang nonton video ini ya, kalian ada yang stres. Stres itu stres di ranjang entah mungkin karena ketakutan melayani pasangan dengan terpaksa karena tidak ada lagi cinta, kelelahan. Jadi ketika mesti bertugas di atas ranjang itu sudah kayak nggak ada gairah lagi gitu ya, rasanya padam gitu, udah kayak gimana ya? Bahkan di sini ada apa ya? Ada kayak ya seks hanya sebuah kewajiban aja, kamu tidak menikmati. Even banyak dari kalian yang tidak merasakan orgasme, hanya yang penting udah buka baju melayani suami. Terus suami orgasme atau pasangan orgasme, then voila gitu. Terus ya udah gitu aja, kamu sendiri tidak mendapatkan orgasme. Ini banyak banget nih kasus kayak begini ya. Menganggap seks bahwa hanya sekedar tugas dan tidak bisa menikmati gitu ya. Sebagai wanita tidak bisa menikmati seks, tidak bisa mendapatkan kepuasan dari seks ya. Begitu pula suami tugasnya udah selesai, pasangan udah selesai, dia tidak peduli gitu dengan dengan orgasme istri, apakah istri sudah mencapai klimaks atau belum. Well, buat kamu yang kebetulan nonton video ini, oke. Hal yang pertama kamu perlu lakukan adalah kamu perlu merasa bahwa kamu adalah seorang yang cantik, seksi. Tunjukkan dominasi kamu melalui penampilan boleh gitu ya. Kamu boleh misalnya kamu mengenakan baju-baju yang seksi di rumah, maksudnya ya. Di rumah kenakan baju-baju yang memang seksi, yang
bahannya bagus dan lembut, nyaman untuk kamu. Kamu perlu membangkitkan diri kamu ketika kamu memandang diri kamu ke kaca atau ke cermin itu, kamu melihat, wow, ini aku seksi banget ya. Kamu perlu membangkitkan itu ya. Oke, misalnya kamu bolehlah membeli lingerie-lingerie yang seksi atau underwear yang cukup seksi ya. Kemudian ya mungkin lakukan perawatan tubuh. I know mungkin beberapa dari kalian mungkin sudah tidak memiliki satu body yang perfect seperti model ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita kesampingkan dulu untuk masalah kekurangan fisik ya. Percaya diri aja bahwa kamu tuh menarik. Apapun kondisi fisik kamu, mau lemak-lemak, kayak mau ada selulit gitu ya. Tetaplah merasa nyaman dengan tubuh kamu, mau ada boleng-boleng, udah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, karena kekurangan-kekurangan fisik kamu itulah yang membuat kamu mengkeret, akhirnya kamu tidak memiliki satu confidence atau kepercayaan diri ketika kamu harus tampil di ranjang ya, ketika kamu harus tampil terbuka di hadapan suami. Ada rasa minder, dan kemudian rasa minder atau kekurang nyamanan itu membuat kamu akhirnya tidak bisa bebas berekspresi di atas ranjang ya. Buka baju malu, akhirnya merasa terpaksa, udah yang penting hanya melayani suami aja, kamu tidak merasakan nikmatnya seks yang benar-benar yang menikmati hingga orgasme, menikmati diri sendiri ya. Banyak perempuan yang tidak bisa mencapai itu. Oke. Let's see. Yang pertama ya, di sini ada the sun. Nggak apa-apa loh sesekali bercinta di siang hari ya. Banyak dari para perempuan merasa tabu bercinta di siang hari karena mungkin siang-siang itu kan terang benderang gitu ya, dan beberapa wanita tuh ingin menyembunyikan kekurangan fisiknya ya, ingin menyembunyikan kekurangan fisiknya, sehingga ya udah deh kalau misalnya main atau bercinta itu malam hari aja, lampu dimatiin lagi atau bikin lampu ramah-ramah, nggak ada kepercayaan diri harus bercinta di siang-siang hari. Nah, sesekali cobalah bikin shock terapi sama pasangan ya, bercinta di siang hari, ketika nggak mesti ya siang-siang kerja kak ya, pas nggak kerja kayak hari libur kan ada gitu ya. Nah misalnya pas siang-siang gitu ya, kamu ya udah godain pasangan gitu pas siang-siang ya, dengan cara yang spontan ya. Dan yang pertama, ingat prinsipnya bahwa kamu harus nyaman dengan kondisi tubuh kamu sendiri and feel sexy ya. Apapun kondisi kamu, karena seksi itu bukan dari bentuk tubuh yang kayak gitar gitu. Seksi itu bukan yang nggak ada lemak sama sekali. Seksi itu adalah confidence. Seksi itu adalah ketika kamu percaya diri dengan kondisi kamu pribadi, dengan kondisi tubuh kamu sendiri, itulah seksi ya. Feel sexy ya. Kemudian godalah suami dengan main-main ya. Dengan main-main, belai-belai tubuhnya, dicium-cium mesra ya. Dan kamu buka-buka baju sedikit, godain dia sedikit-sedikit. Lalu kamu mulai bisa misalnya memainkan alat vitalnya ya, coba digoda-godain gitu. Dan itu boleh kamu lakukan di siang-siang hari ya. Lakukan di siang-siang hari. Dan yang namanya seks itu nggak perlu pasang target. Maksudnya pasang target gini. Sering orang berpikir bahwa yang namanya seks itu harus orgasme. Kamunya harus orgasme, dianya mesti orgasme gitu. Yang penting main-main aja, yang penting bersenang-senang. Ya, bersenang-senang, terserah mau pakai gaya apa. Bersenang-senang tuh ya penting ya main-main dulu ya. Jangan langsung main tabrak ya. Main-main dulu, ngapain kek, bercanda-canda dikit, dikit-dikit apanya, kayak jempolnya, dikit-dikit hidungnya atau apa. Ya, dimain-mainin sedikit, atau kamu lakukan apa ya? Melakukan stimulasi terhadap alat vitalnya. Tapi untuk yang wanita sih saya menyarankan coba deh kamu koleksi namanya sex toys ya. Sex toys lakukan kalau misalnya perlu dibutuhkan, kamu masturbasi di depan suami gitu ya. Masturbasi dulu gitu loh. Supaya kamunya tuh udah on, udah hangat. Karena nanti kalau cowok kan cepet ya. Nah, kamunya itu bangkit dulu gitu loh, bangkit. Nah, ketika levelnya itu udah sama-sama udah memang panas dua-duanya, baru kalian melakukan penetrasi. Kalau belum ya jangan, ya. Kalau misalnya belum ya jangan dulu. Kamu pakailah main-main dirimu sendiri. Kalau perlu ya bermain-main kamu
pegang-pegang mungkin payudara sendiri atau apa, lakukan itu di depan suami ya. Dan lakukan itu dengan seksi. Again, seksi. Seksi is the key ya. Lakukan itu. Kemudian setelah itu silakan lakukan bermain-main tanpa perlu ada ekspektasi apa-apa. Ekspektasi itu maksudnya ekspektasi bahwa kamu tuh harus tampil wow, harus sampai yang hebat, no need. Yang penting kamu sendiri bersenang-senang. Karena kenapa? Energi kamu ketika kamu bersenang-senang itulah yang blessing pasangan. Ya. Itu sangat menarik gitu di mata pasangan ya. Ya namanya juga having fun together kan, maksudnya bersenang-senang bareng ya. Lakukan dengan senang, bukan karena satu kewajiban gitu ya. Kamu bisa mulai dari situ. Dan setelah kemudian nanti sama-sama panas, baru kalian boleh lakukan penetrasi. Dan sesekali di sini ada posisi misionaris ya. Oke. Ya, mungkin posisi misionaris ini masih sebagai satu alternatif atau satu pilihan yang banyak banget orang suka ya, khususnya buat wanita yang mungkin pengen merasa ditaklukkan gitu ya. Ya godain suami sampai dia benar-benar tidak tahan ya. Ketika dia udah tidak tahan, makanya dia nubruk kamu gitu ya. And after that, perlu dipahami prinsip bahwa pasangan itu tuh sebetulnya nggak terlalu, memang kalau pria itu mereka senang dengan stimulus visual. Stimulus visual itu artinya mereka senang gitu ya melihat kecantikan, melihat keindahan. Nah, misalnya kamu tidak merasa diri cantik atau ya itu tadi di perut ada bekas operasi, banyak lemak, banyak boleng-boleng. Once again, abaikan. Ya, kamu perlu bangun percaya diri dulu gitu di situ ya. Nah, stimulus itu tidak harus kamu tampil cantik banget gitu, enggak. Tapi stimulus ketika kamu ekspresi seksual kamu tuh terlihat. Nah, itu tuh menarik banget ya. Ekspresi seksual tuh misalnya ketika kamu mungkin meraba-raba tubuh kamu sendiri atau gimana di depan suami di depan pasangan. Tunjukkan ekspresi seksualnya itu benar-benar yang kelihatan ya. Terus kemudian itu tuh sangat menarik, itu stimulus visual yang lain. Jadi nggak perlu misalnya saya tidak punya satu kecantikan badan gitu ya, tubuh gitu, enggak. Tapi kamu bisa melakukan stimulus ini gitu ya. Main-main, ya lakukan bersenang-senang dengan diri sendiri, touching yourself ya. Dengan ekspresi-ekspresi yang memang murni dari kamu. Dan nggak apa-apa loh sedikit ribut, itu nggak apa-apa. Keluarkan suara-suara, memang itu adalah ekspresi ketika kamu memang sudah tinggi, udah on ya. Itu ditunjukkan, oke sayangku. Nikmati, karena sebetulnya seks itu adalah anugerah. Anugerah ekspresi ya dari pasangan ya, dari kedua belah pasangan ya. Silakan dinikmatin gitu ya, jangan hanya menganggap ini sebagai satu metode untuk reproduksi. No, ini sebetulnya satu anugerah untuk kita benar-benar bersenang-senang merayakan cinta bersama pasangan ya. So do it gitu loh. And misalnya setelah sudah selesai, ya ketika mungkin sudah sama-sama on ya, kamu setelah udah on, sekali lagi perhatikan bahwa kamu berhak untuk puas. Kamu berhak untuk orgasme. Bukan hanya pasangan, bukan hanya suami aja yang berhak. Kamu pun berhak merasakannya. Jadi kamu mesti rangsang atau stimulus diri kamu dulu sampai on, sampai tinggi. Baru setelah itu kalian bisa bersama-sama nikmatin. Dan yang namanya klimaks itu nggak harus kok bareng-bareng. Bisa siapa duluan, nanti kemudian bisa saling bantu, bisa gantian. Nggak harus bareng-bareng. Tapi yang jelas, kamu pun berhak untuk orgasme. Jadi jangan hanya, yang penting suamiku orgasme, aku nggak usah, nggak apa-apa. No, jangan berpikiran seperti itu. Ya. Karena ini impact dalam banyak hal ya. Nanti mungkin setelah kalian merasakan plongnya, menikmati orgasme ya, bahkan hingga berkali-kali itu, kalian akan impact kok. Nanti suasana hati itu jadi senang, jadi sumringah ya.
dalam bidang-bidang kehidupan pun itu membaik ya, karena ini penting gitu. Kehidupan ini tidak pernah dibahas ya, bagi sebagian orang tuh dianggap tabu, padahal ini penting dalam sebuah perkawinan. Ini adalah pondasi perkawinan ya. Kalau kehidupan seks membaik ya, itu perekonomian pun membaik, kesehatan membaik, ini banyak fungsinya ya sayang ya. Jadi jangan dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Ya, be open. Oke. And so, misalnya setelah selesai, kamu bisa mungkin manja-manja gitu sama pasangan ya. Bermanja-manja, tidur di bahunya ya. Bermanja-manja, ya acting like vulnerable lah. Vulnerable itu kayak manja-manja yang kayak cewek-cewek yang lemah gemulai gitulah, bukan lemah sawat ya. Jangan keliru. Jadi, bersikaplah seperti itu. Berikan pujian bahwa kamu tadi perkasa, kamu tadi hebat. Tapi pujiannya yang jujur ya. Jangan pura-pura, kan kamu bisa katakan kepada dia, aku tadi menikmatinya mas gitu. Atau kamu manggil dia apa, abang, mas, sayang, aku tadi menikmatinya sayang, makasih ya. Ucapkan itu sebagai rasa terima kasih kamu. Terima kasih ya sayang, aku tadi tuh sangat menikmatinya. Ya, lakukan rangkaian-rangkaian ini and don't forget to feel sexy. Oke? Para perempuan, para wanita yang kamu selama ini tidak pernah merasakan indahnya orgasme ya, yang jarang-jarang banget. So start to be a bitch. Bitch itu bukan pelacur, bukan. A bitch itu maksudnya adalah gimana ya, seorang wanita yang benar-benar liar gitu. Liarnya tapi di dalam kamar tidur ya. Liarnya di ranjang. Jangan liar di luar rumah gitu, oke? So be a bitch on your own bed gitu ya. Jadilah liar gitu di kamar tidurmu sendiri ya. Be a queen. Be queen di ranjangmu sendiri ya. Jadilah ratu di ranjangmu sendiri, oke? Well, kurang lebih begitu kesayangan. Mudah-mudahan readingan ini memberikan inspirasi ya. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi salah satu solusi dari macam-macam persoalan kehidupan ya. Nanti saya akan bahas lagi banyak. Sebetulnya kita punya bahasan seks itu banyak, tapi untuk saat ini sampai di sini saja. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Kalau misalnya nggak resonate, it's okay, nggak apa-apa. Namanya juga general reading. Dan kalau misalnya kamu ingin melakukan konsultasi dengan Bunda, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar ya. Dan konsultasi dengan Bunda sifatnya adalah interaktif, boleh curhat ya. Oke, namun kalau misalnya kamu tidak ada budget, kamu boleh simak video-video Bunda dan jangan lupa nyalakan loncengnya nanti pada saat Bunda live ya. Kamu nggak ketinggalan ya sayangku. Well, oke, kamu para perempuan di luar sana, para perempuan yang menonton video ini, be happy ya, be a queen ya, feel beautiful ya, merasakan bahwa kamu ini cantik ya, feel sexy ya. Rasakan bahwa kamu ini seksi. Oke, good luck dengan kehidupan percintaan kamu ya. I love you. Bye-bye.